Kalau saya bilang bagaimana kabarnya, kalian katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Can we do it? Kita coba ya. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Silakan Wow. semuanya. Selamat malam semuanya. Ini treble-nya agak sedikit ketinggian buat saya. Thank you. Selamat malam semuanya, salam kenal. Nama saya David Cokro Raharjo. Saya harus melakukan ini. Siapa yang di sini dari kota Medan atau dari Sumatera Utara? Boleh tolong angkat tangannya. Woohoo! Alright, aku sih, saya cuma pengen ngomong gitu aja sih, karena sama-sama dari Medan yang tidak ada di dalam video. Saya dikasih tahu bahwa ada banyak orang Medan di sini, jadi rasanya kayak pulang kampung. Jadi saya di ruang VIP diajak bicara. 2 kata dalam bahasa Indonesia, 10 kata dalam bahasa Hokkien. Kira-kira begitu. Sudah kamu ready home. Ya, terima kasih untuk menerima saya di tempat ini. Salam kenal, tadi dia udah lihat dari videonya. Cuma sekedar cepat aja memperkenalkan diri saya sedikit. Saya asli orang Medan. Dari Medan saya tinggal di kota New York kira-kira 15 tahun. Dan selama di 15 tahun tadi di videonya dikasih tahu tuh, saya mulainya dari pedagang kaki lima. Dia juga ada lihat di belakang ada foto grandpa saya. Dia adalah salah satu orang yang cukup terkenal di Indonesia. Dia adalah pendiri daripada Lipo Group. Pak Mokhtar adalah grandpa saya. Tapi waktu saya ada di New York itu tahun 1999. Jadi di tahun 99 kita Indonesia lagi susah secara perekonomiannya. Jadi oleh karena itu walaupun ada uang sekolah, tapi untuk bayar kehidupan agak sedikit susah. So my wife pada saat itu, pacar saya, kami memutuskan untuk tidak merepotkan orang tua, dan caranya supaya bisa membayar bill kehidupan, kita jualan di samping jalan di kota New York. Mulainya dari jual perhiasan, beli 50 sen, dijual $2, hari pertama dapat $200 keuntungan. I feel like I'm on top of the world. Saya adalah orang paling kaya di kota New York. Kemudian saya lihat ada NYPD polisi datang gitu ya, dan kemudian orang hitam mereka semuanya kumpulin barang, dia taruh di atas, dia langsung pergi lari gitu ya. Dan kemudian saya pikir dia jualnya bag palsu. Selayaknya kalau polisi datang, Anda harusnya cepat-cepat lari. Saya orang benar-benar kerja gitu loh ya, orang kampung, lahir tahun 80, pergi ke kota New York. Saya bilang siapa takut gitu ya. Polisi berdiri depan saya, dia tanya adalah why you not running? Saya tanya dia balik, should I be running? Dia bilang everybody is running. Saya bilang tapi kan gue nggak jual barang palsu. Yes. Terus dia bilang begini, ini jalanan trotoar, bukan tempat lu untuk jualan. Jadi saya baru tahu rupanya adalah nggak boleh. Dan saya memulai dengan cerita itu karena kita hari ini diajak untuk bicara, berpikir bersama-sama untuk strategi apa yang harus kita lakukan untuk memasuki kompetisi di tahun 2025. Perjalanan saya dimulai dari anak muda, anak kecil dari kampung, dari kota Medan yang nggak tahu apa-apa, pergi ke sana. Kita juga nggak tahu cara kerjanya di Amerika seperti apa. Tapi strategi yang terbaik daripada strategi yang terbaik daripada strategi yang terbaik. Coba lihat sama tetangganya sekarang ke kiri ke kanan. Strategi yang terbaik dari strategi yang terbaik dan yang terbaik adalah just do it. Sama ngomong just do it. Just do it. Coba saya ada pertanyaan gitu ya. Kita bilang tahun 2025 Fit, nanti satu hari kelihatannya AI akan mengambil alih kehidupan kita. Perasaan saya baru beberapa tahun yang lalu waktu ada sesuatu namanya COVID-19, kita juga pikir kayaknya dunia udah mau kiamat sih. Yang membedakan orang yang make it sama yang gak make it, literally cuman just Do it. Yes. Saya punya pilihan. Saya ketakutan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya sudah, kalau gitu saya duduk di rumah tidur aja. Saya bisa membuat sebuah prediksi. You're not going anywhere. You're not going anywhere. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, Fit, masalahnya gua kan mungkin bisa gagal. Siapa yang pernah rasakan begitu? Jangan angkat tangan, nanti aneh sendiri. Tapi kenyataannya adalah kalau saya memutuskan hanya cuma duduk di rumah gak ngapa-ngapain, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Yes. Okay? Yes. Kadang-kadang saya di sini punya anak, 17, 12, dan 11.
Anda pilih yang mana? Anda pilih karena kalau dia sekolah fit, nanti ya fit ya. Kalau Anda anaknya seperti saya punya, sebentar lagi 17 tahun depan mau kirim dia kuliah 4 tahun dong, berarti betul ya. Kalau 4 tahun dikirim ke Amerika Serikat di tempat di mana saya berkarir di kota New York, maksudnya let's say ke NYU dengan bersama dengan biaya hidup, biasa dengan apartemen, makan, uang sekolah, ya 4 tahun kira-kira 7 miliar lah. Nah, coba ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya jadi David gitu ya. Kita bilang begini, gua takut ya, gua nggak tahu nih nanti ya 4 tahun dari sekarang dia pelajari nih ya. Nggak tahu ya, apakah akan digiles sama AI gak ya? Nah, terus Bapak, Ibu, teman-teman keputusannya begini. Kalau gitu nak, kamu tunggu aja di rumah ya. Nanti 2 tahun lagi kita lihat-lihat. Kamu udah main-main aja tiap hari, gak ada gunanya. Karena kita nggak tahu situasi nggak menentu nanti loh gitu loh. Gimana? Saya rasa itu jatuh dalam kategori orang tua yang kurang bijaksana. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang tidak setuju sama saya, juga nggak apa-apa. Tugas saya hari ini bukan tujuan saya bukan untuk memastikan bahwa kalian setuju sama saya. Saya cuma offer. They just do it is the best strategy. That's it gitu. Sebentar lagi 5 menit lagi ada telepon masuk. Aduh, Fit, sorry, gua mesti pulang sekarang. Masuk tahun depan. Jalanin aja, oke? Coba dia tetangganya sebentar, kasih tau sama dia, jalanin aja. Jalanin aja, oke? Kemudian Mas Haryanto bilang sama saya adalah, Fit, kita mau angkat topiknya ya strategi itu ya di dalam sebuah dunia yang penuh dengan kompetisi. Siapa yang merasakan bahwa di tahun ini kompetisi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya? Ya. Ada ya. Di sini kan ada 2 orang yang mau. Oke, betul. Dan sisanya nggak jujur mungkin saya juga nggak ngerti gitu. Betul nggak? Betul. Ya. Saya ada pertanyaan ya. Kita coba ya. Papa saya orang Medan. Untuk orang Medan kita tes apakah Anda orang Medan beneran. Papa saya punya showroom Toyota di Jalan Cakra. Sekarang namanya Jalan Bugis Kemerdekaan. Oke. Pada tahun 1980 cuman Auto 2000 pada saat itu bahkan belum ada showroom di kota Medan. Jadi papa saya adalah satu-satunya sub dealer Toyota di kota Medan. Nah sekarang kalau ada tinggal di kota Medan, terus mau beli mobil, zaman itu namanya kijang. Kalau yang muda yang nggak tahu nggak apa-apa, koko maafin gitu ya. Kita mau beli kijang, semuanya kita anggap ya mobilnya harganya 100 juta rupiah. Oke? Anda jualnya harganya berapa? Kasih contoh ya, 90, 100 atau 110? 110. Jawabannya adalah kalau 90 langsung license-nya diambil karena ada MSRP yang nggak boleh. Betul ya? Kalau 110 boleh nggak boleh karena nggak ada kompetisi. 2 tahun kemudian ada pemain baru namanya CV Antara. Orang kaya lokal Medan buka sambil. Jadi sekarang di kota Medan ada 2 dealer Toyota. Toyota bilang mobil ini harganya 100 juta. Sekarang saya pertanyaan, apa saya jual harga berapa? 100 juta. Ya, nggak boleh naik, nggak boleh turun karena harga Toyota. CV Antara jual harga berapa? 100 juta juga karena harga Toyota. Nggak boleh naik, nggak boleh turun, betul ya? Nah, sekarang saya mau nanya, gimana caranya bapak saya bisa jadi nomor 1 di kota Medan? Gimana? Ini masih malu-malu. Oke, bahasa dewa sedikit sama saya ya. Oke ya, lihat sama Coach David. Oke, do it together with me. Katakan mistakes. Mistakes. I can hear you. Say Mistakes. One more time. Mistakes. Are free in this classroom. In this classroom. Ngomong sama saya sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Mistakes. Oke ya. Berapa di sini yang datang ke sini karena sudah tahu, jadi saya di sini cuma mau lihat David doang. Atau Anda mau ke sini karena kalian mau belajar sebuah ilmu. Mau belajar? Yes. Bagus, tepuk tangan. Ya. Kalau mau belajar, bikin kesalahan itu gratis di ruangan kelas supervisi. Betul. Kalau sudah belajar keluar di situ nggak dikerjain, kalau bikin salah rugi. Ya. Oke? Jadi Yes. saya sekali lagi ya. Cakra jual 100 juta. Antara mau jual 100 juta. Cakra mau jual lebih banyak mobil. Caranya bagaimana? Diskon, nggak boleh. Mobil kita baru diskon. Upselling. Service. Kasih hadiah. You see, kasih hadiah apa coba?
Itu loh velg racing, Ya. pakai kaca film. Kaca film. Kelihatannya harganya sama tapi dikasih Servis yang- bonus. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang terus kasih tahu bahwa adalah jualan di platform itu, semua orang jualnya harganya sama, dipotong-potong, di diskon-diskon. Itu dari tahun 1980 kita sudah tahu caranya menangani dia. Makanya jangan sedikit-sedikit pakai teknologi, tapi gak ngerti sejarah. Tanpa konteks, segala sesuatu terlihat susah, padahal papa saya tahun 80 sudah solve that problem. Jadi kita anak muda jangan kalah sama lo. Ya. Oke? Alright. Besoknya lagi ada buka lagi. Sekarang semuanya ada 10 dealer Toyota di satu kota Medan yang sama. Bagaimana caranya menang? Contoh yang mobil 100 juta ditaker untungnya 10 juta. Pasang kaca film diskonnya biayanya 1 juta, berarti untungnya 10 potong 1 jadi 9. Dikasih velg racing sebagai contohnya supaya cepat sedikit, contohnya langsung aja 8 juta, berarti 10 potong 1 tinggal 9, potong 8 tinggal 1. Si tetangga dia kasih pula permen 10.000 biji, angkanya juga 1 juta. Jadi kita ikut juga. Jadi barang 100, untung 10, costnya 10, berarti rugi dong. Gimana caranya untung? Apakah terlalu malu mungkin apa nggak bisa mikir? Leasing. Hah? Leasing, sekitar betul. Semua orang Medan tuh kan kalau jadi teman-teman sekali lagi ya, yang selalu bilangnya adalah aduh kompetisi susah. Can I please tell you something? Dari tahun 80, tahun 90, people have already figured out gimana caranya on the paper gak untung tapi untungnya gede-gedean, ngerti gak? Ya. Karena pada saat kita melakukan financing, apa yang terjadi? Harganya gak untung, tapi karena dibayarnya 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, ada bunga, melalui bunga kita jadi untung gak? Ya. Hitung-hitung sendiri, untungnya pasti jamin 100% lebih besar daripada Jual mobil. 10 juta. Dan itulah sebabnya 7 tahun kemudian sejak dibuka tahun 1987, papa saya dari dealer mobil Toyota, sekarang dia buka bank pasar kecil di kota Medan. Dari sana Anda tahu ceritanya, sekarang punya tanah seperti apa? Jadi developer sekarang apa? Buka mall, habis buka mall, bikin mall management company. Sekarang dia apa? Parking management company, and so on, and so on, and so on. Jadi kalau mau jadi pengusaha bukan cuma just do it, tapi kita harus mencintai kompetisi. Ya. Sekarang lihat lagi sama teman-teman Ya. adalah bro, sis, cintai kompetisi. Ayo cepat ngomong. Cintai kompetisi. Yes. Bangun bisnis. Aduh ampun ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya ini investor, saya bukan cuma coach. Kadang-kadang orang bilang sama saya adalah fit. Bisnis gue ya fit ya, gak ada kompetisinya. Lu taruh uang dong di perusahaan gua. Saya paling takut investasi di perusahaan yang gak ada kompetisinya. Oh. Senang Wow. gak sih nonton bola yang gak ada kompetisinya? Main sepak bola, pertandingan berapa? 750? No. Gak seru lagi, betul gak sih? Atau kalau seperti saya pemain bola basket, Anda mau mainnya kayak begini. Pertandingan, kuartal 1, nilainya berapa? Gak jauh, cuma 75-4. Kan gak enak nontonnya, betul gak? Ya. Saya tanya sekali lagi ya, kalau kita mau, tapi masalahnya gini, gak enak kalau waktu kalah. Ada yang di sini, saya masuk pertandingan tujuannya supaya sering-sering kalah, ada gak? Tidak. Gak ada ya, kita semuanya mau menang ya, betul? Ya. Pasti the problem is, pada saat kita menyusun strategi untuk tahun 2025, secara tidak sadar, kebanyakan orang cari jalan gampang dan dibilang begini, cari yang gak ada kompetisinya. Kalau Anda carinya yang gak ada kompetisinya, maka Anda selama-lamanya cuma ditakerin. Untungnya untuk zamannya papa saya 10 juta rupiah. Gak akan pernah bisa buka bank pasar, dan gak akan pernah bisa punya tanah, gak akan bakalan pernah bisa punya properti, gak akan pernah bisa buka mall, dan tidak akan pernah punya management company. Kenapa? Karena sudah ditaker 10 juta. Itu sebabnya temannya papa masih ada yang sampai hari ini anaknya masih punya toko kelontong yang sama.
Kenapa? Karena dia bilang, gua cuma mau begini doang. Bisa makan. Jadi kompetisi itu penting atau penting? Penting. Penting. Lihat coba sekali kasih tahu sama tetangganya. Cintailah kompetisi. Cintailah kompetisi. Saya belum mulai ngajar, gimana? Masih semangat? Yes. Poin saya yang pertama kalau gitu, Anda mau punya strategi. Oke. John Maxwell suka mengatakan begini, dia kata adalah visi tanpa tindakan adalah mimpi tok. Tetapi tindakan tanpa nilai adalah mimpi buruk. Siapa yang di sini pernah katakan bahwa adalah we have to know my purpose? Ya kan? Jawabannya adalah why am I doing what am I doing? Jadi visi itu sebuah topik yang di dalam 10 tahun belakangan ini adalah topik yang sangat luar biasa sering dikatakan. Ya. Tapi daripada saya nggak tahu berapa kali masuk dalam ruangan seperti ini, pertanyaannya mudah-mudahan nanti jangan ini saya ditanya, yaitu adalah bagaimana caranya saya punya visi yang benar. Ya. Kalau nanti udah tanya visi yang benar, biasanya ada pertanyaan berikutnya. Ini ambisi gua atau ini adalah berguna untuk banyak orang. Saya sebenarnya belum pernah ngajarin orang bagaimana caranya mencari visi yang benar. Saya biasanya ngajarin orang adalah visi tapi gak ada tindakan. Ya udah mimpi di siang bolong, yang penting jalanin aja dulu. Di tahun 1999 pada saat saya mulai jualan di samping jalan di New York, sebenarnya saya ada visi sih, visi orang gila juga sih. Kalau Anda tahu ada brand di Amerika namanya Tiffany, saya bilang I'm going to be the Tiffany of the State Fairs of New York. Oke, orang gila lagi bicara. Oke, waktu saya umur 12 tahun, saya bilang adalah I'm going to be the next Mokhtar Riyadi. Tindakannya ada gak? Sebenarnya ada. Saya terus baca buku, karena saya tanya Grandpa, rahasia sukses apa? Dia bilang adalah baca buku. Jadi saya baca buku. Oke, jadi ada sih sebetulnya tindakannya. When you see, visi yang hanya diikuti dengan tindakan bisa melahirkan banyak hal. Jadi kalau Anda punya visi tapi gak ada tindakan, Anda cuma punya mimpi untuk 2025 tapi gak berani bertindak, sekali lagi, it's just do it aja sih sebetulnya. Tapi saya mau pastikan kalau Anda mau bangun strategi, pastikan Anda punya values, katakan sama-sama saya values. Values itu adalah sesuatu yang kita percayai. Values itu definisi saya adalah segala sesuatu yang membantu saya untuk membuat sebuah keputusan di dalam kehidupan ini. Saya setuju. Kalau Anda punya values, karena di sini saya lihat anak umur 5 tahun, kalau Bapak Ibu bilang bahwa value saya adalah sebagai contohnya mensukseskan orang lain, ini akan terjadi. Kalau Anda lihat ke belakang, pasti di belakang situ ada portfolio, ada contoh kasus yang menunjukkan bahwa saya telah mensukseskan orang lain. Saya sudah menjadi pengusaha sekarang berarti 24 tahun. Umurnya baru 25 begitu saya mau langsung buka bisnis. Dan di dalam 24 tahun bisnis saya, filosofi saya, valuesnya dulu namanya adalah HOTS, H-O-T-S, Helping Others to Succeed. Kalau kalian sekarang ikut saya di Instagram, di website saya, tulisannya diganti dari hashtag Getting You There, Not Getting Me Somewhere. Itu values. Anda mau bagus strategi kan? Mulainya pakai values. Karena saya bisa bilang bahwa helping others to succeed, saya bisa bilang getting you there. Tapi kalau saya lihat di dalam perjalanan saya 24 tahun, kalau Anda tidak bisa melihat contohnya, itulah alasannya foto ini saya bersama dengan John C. Maxwell itu cuma mimpi tok. Julukan saya di New York adalah Cingli. Cingli dalam bahasa Mandarin artinya adalah the manager. Fit gimana caranya dapat hashtag the manager? Karena pada saat saya jualan di samping jalan di kota New York, tiap hari tetangga itu bertengkar melulu, tahu nggak? Bertengkar daripada lu masuk ke tempat gua, ya kan? Nanti tendanya maju sedikit, meja lu nggak boleh keluar. Jadi tiap hari gaduhan melulu. Tapi kami bangun bisnis, hujan atau nggak hujan, bisnis kami jalan terus. Kami mulai dari satu meja menjadi satu bus, menjadi 2 bus, menjadi 3 bus. Mulai daripada 1 orang kerja, 2 orang kerja, dalam 3 tahun saya jualannya di samping jalan di kota New York.
tapi saya punya 60 orang kerja buat saya full time dan 40 orang kerja part time buat kita. So you see, it's not about jualannya di jalan protokol atau di dalam toko atau di samping jalan, because excellence knows no boundaries. Menjadi unggul itu gak harus ada di mana-mana. Bisa jadi gak harus ada di tempat tertentu. Jangan buka toko yang sama di ngomongnya begini, ya sih soalnya tempat lu bagus sih, di jalan protokol gua punya itu masuk lorong tahu. Makanya gak bisa. Kalau unggul aja sih. Ya. Benar bahwa awareness-nya tentu yang di jalan protokol lebih dapat perhatian, betul? Tapi yang di samping jalan itu tetap ada kalau Anda tetap menjaga keunggulan kalian. Jadi values lah yang menentukan. Kita tetap adalah getting you there, tetap memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi sukses. Saya jualnya di samping jalan, tapi yang beli dari saya, mereka berdua sudah almarhum sekarang, tapi adalah a literal billionaire. Rumahnya di Park Avenue, cuman gara-gara satu hari lagi turun dari gedung apartemen, dia kelihatan mood kita, dia masuk ke dalam, orangnya agak sedikit dari atas, baru masuk aja saya udah tahu pasti orang kaya. Waktu kita masuk, kita gak lihat dia, lu mah gak bakal pernah beli lah, gua pedagang kaki 5, lu siapa ganggu gua, nyenyek gua ya. Kan begitu attitude-nya adalah helping others to succeed. Jadi kita bilang adalah, good morning, how can we be helpful to you today? Are you looking for something? Dia orangnya ada sedikit Parkinson. Dia bilang, no, I'm just looking around. Dan nunggu suaminya tunggu taksi, kita melayani dia. That same lady become one of my investors. Dan dia later on saya baru tahu, oh my god, dia bukan punya apartemen di Park Avenue, dia punya satu lantai sebagai apartemen dia di Park Avenue. Later on dia bilang adalah Julia adalah nama istri saya. Dia bilang adalah, you have such a beautiful jewelry, you have even more beautiful heart. Will you do a party in my house? Jadi pedagang kaki 5 masuk ke rumah bilioner, jual perhiasan dari samping jalan, and it's how we make a lot of money. Bintang film, pas cuman lewat-lewat doang, masuk ke tokonya kita, masuk ke dalam, kita layani, yang masuk bukan bintang filmnya, yang masuk adalah ajudannya. Tapi kita melayani mereka dengan baik karena kita bilang setiap orang yang masuk ke dalam toko saya adalah orang yang saya perlu bantu dia untuk menjadi sukses. Ya. Terus gimana dong ceritanya? Nah, dia bilang, thank you so much, thank you for serving us. Saya pergi keluar. Gak berapa lama kemudian balik lagi, langsung begini, I want this. Satu toko diborong sama dia. Saya bilang, kita dapat penjualan kan? Itu belum selesai. Karena waktu dia beli begitu banyak, saya bilang, let me give. Jadi kita ambil 2-3 perhiasan, kita bilang, free, kita kasih sama dia. Dia bilang, thank you so much. Dia pergi lagi. Masih gak tahu siapa. Tapi besok-besok kita di email, dia bilang adalah, come to my studio. Saya baru tahu, oh my god, dipakai sama selebriti tahu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, values itu lebih penting daripada visi. Saya nggak bilang visi nggak penting ya. Soalnya visinya adalah saya memburu 100 orang setiap hari. Jangan diikuti kalau saya jangan just do it. Betul ya? Jadi pakai common sense sedikit. Tapi strategi kita perlu punya values. Karena Anda tidak bisa menebak siapa yang datang ke bisnis kalian. Anda tidak bisa menebak siapa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi saya bisa yakinkan sesuatu. Bagaimana cara kita melayani orang lain? Saya jamin itu adalah rahasia. Kasih satu lagi contoh. Saya hampir habis waktunya. Saya kasih satu lagi contoh. Setiap kali orang masuk ke toko saya, tapi nilai yang lebih penting. Ibu datang lihat perhiasan. Yang dilayani ibunya atau anaknya. Ini yang kami lakukan. Kita membiasakan diri untuk turun satu kaki ke bawah dan kita adalah high five. So you see, you tell a child. Karena si ibu-ibu mana suaranya, oke? Kalau lagi lihat perhiasan lagi mau coba-coba, tapi anaknya lari satu toko, customer Anda beli barangnya nggak? So I'm trying to help my clients, my moms, untuk bisa beli barang saya by helping others
to succeed. And when you Anaknya yang do that, ditolong. pada saat kita lakukan itu, kadang-kadang duitnya cuma gara-gara lu perhatiin anak gua beli barang. Ya, ya, ya. Jadi values itu lebih penting daripada vision. Yes, yes. Oke? Setuju. Ya. Oke, saya baru satu slide loh kayaknya. Oke. Wow, 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 wow. Poin saya yang kedua. Kalau kamu mempersiapkan hanya pada saat dibutuhkan, maka kamu sudah terlambat. Nah, Pakai bahasa dewa sedikit. If you prepare only in the time of your need, you are already too late. Ini foto saya dan istri saya, ini mungkin kira-kira 2 tahun yang lalu kami lagi di Niagara Falls gitu ya. Kita pakai jas hujan, kenapa pakai jas hujan? Karena air terjun Niagara itu adalah satu yang terbesar di dunia. Yes. Jatuhnya besar, kalau Yes. jas hujan semuanya basah. Basah. Sekarang saya ada pertanyaan, pepatah orang Indonesia mengatakan sedia payung sebelum hujan. Siapa yang pernah dengar? ya, Oh, ya. Oke. Saya mau poinnya begini. Pada saat Anda mempersiapkan diri untuk tahun yang akan datang, mempersiapkan diri karena takut basah, atau mempersiapkan diri pakai jas hujan supaya saya bisa menikmati waktu saya di Niagara. Yang kedua. Kalau Anda mempersiapkan diri untuk tahun 2025, yang dimaksud dengan bikin budget karena takut basah, takut rugi, takut tutup toko, takut dilindas sama AI loh. Takut. Nah kalau dasarnya sudah takut, itu udah pasti sama-sama pakai jas hujan. Tapi Anda tidak akan pernah menikmatinya dan karena itu belum maju perang kalah dulu. Yes, setuju. Tapi kalau kita pakai karena kita bilang adalah ada hujan mau datang, Ya. airnya deras, Ya. saya pakai jas hujan supaya apa? Supaya saya gak basah kuyup, gak masuk angin. Ya, Tapi saya bisa menikmatinya. Betul. Oh yes, 2025 tentu punya tantangannya sendiri. Ya. Boleh saya kasih tahu? 2024 juga ada tantangannya sendiri. Betul. Lahir tahun 80 juga ada tantangannya sendiri. Betul. Yang lahir tahun 90 juga punya tantangannya sendiri. Betul. Yang lahir tahun 70 juga ada tantangan sendiri. betul. Papa saya punya tantangan sendiri. Setiap generasi dan setiap tahun akan memiliki tantangannya sendiri. Betul. Pertanyaannya adalah preparation Anda, strategi Anda karena takut atau karena Anda mau menikmati tahun yang depan. Yang Kalau kedua. karena takut, sekali lagi saya boleh jadi ahli nujum buat kalian semuanya. Pasti sengsara banget. tahun Ya, depan. Ada yang mau sengsara tahun depan? tidak. Prepare before Yes, you need it. yes. Karena itu ada sebuah indeks yang namanya ada the Eisenhower Index. Dia adalah satu presiden di Amerika Serikat. Pada saat dulu dia jadi presiden, dia taruh 4 buah kota, bayangkan, karena pada waktu dia masuk ke istana negara, dia melihat ada begitu banyak tumpukan arsip di mejanya dia. Jadi kelihatannya ada begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka Presiden Eisenhower membuat 4 kotak dan dia bilang setiap arsip mesti jatuh di 4 kotak yang hari kita kenal dengan Eisenhower Index. Di sumbu X ada namanya important, penting. Di sumbu Y ada namanya urgent, mendadak atau perlunya segera mungkin. Isi oke? Yes. 4 kotak berarti ada yang important urgent, ada important not urgent, ada yang not important not urgent, and not important and urgent. Saya harap teman-teman semuanya tanpa dijelaskan, self-explanatory. Yang kita bunuh yang nggak penting dan yang nggak mendadak, betul ya? Ya, Siapa yang di sini setiap hari kerjaannya adalah kerjaannya yang nggak penting, gua kerjain semuanya ada? Tidak. Jangan angkat tangan malu sendiri. yes. Tapi can you please self-respect yourself? Oke, karena tanpa kita sadari, kita lebih banyak melakukan aktivitas yang kagak penting. Terus kita bilang begini, ya kenapa ya bisnis gua kurang bagus ya? Kenapa ya tim gua kinerjanya kurang tinggi ya? Habisnya yang gak penting yang dikerjain gitu loh. Oke, inventory dong kalau gitu. Malam ini juga. Caranya gimana? Coba lihat minggu ini dan minggu kemarin dan minggu kemarin. Saya ngapain aja ya? Tanya pertanyaan ini. Ini meeting ini secara spesifik pentingnya apa ya? Kalau Anda bilang adalah kurang penting sih. Oh, berarti jatuh di bawah. Kalau gitu, strategi tahun depan, boleh nggak tolong jangan dirudit lagi? Betul ya? Betul. Betul? Ya. Oke, sekarang cuma tinggal 2 pilihan. Berarti yang satu dia bilang gini, penting, nggak mendadak, penting, dan mendadak atau urgent. Banyak orang yang bilang adalah, saya setiap hari jatuh di posisi important and urgent.
Eisenhower make this index memiliki sebuah goal, dan goalnya adalah make the important never an urgency. Ayo pakai bahasa dewa kita ngomong sama-sama, boleh? 3, 2, 1. Make the important never an urgency. Jadi yang penting itu jangan jadi sesuatu yang mendadak. Oke, jadi kalau nanti kalian lihat kalender kalian bisa melihat bahwa adalah oke, sekarang saya tahu bahwa yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Oke, itu level 1. Yang nggak penting, bila perlu pasang gitu ya. Sebagai contohnya, kalau seumpamanya Anda bilang setiap kali saya ketemu orang ini tanpa menyebut nama, saya ada satu kawan saya loh, saya senang banget sama orang ini, cuman saya menganggap tidak penting, tidak urgent. Kalau ketemu I say hello, tapi saya tidak akan secara sengaja menghubungi orang itu karena dengarkan cerita berikut ini. Saya bilang, hey bro, saya bilangnya apa? Kalian kayak sudah lapar atau ngantuk? Saya bilang apa? Hey bro. Dia jawab begini, lalu mah enak anaknya orang kaya. Saya bilangnya apa? Hey bro. Ngomongnya hey bro, jawabannya adalah enak lo jadi anak orang kaya. Dalam hati saya lagi pikir hey bro itu sama hubungannya status saya anak orang kaya, gua orang kaya, hubungannya apa ya? Nah kalau bayangkan kalau setiap hari saya memutuskan untuk saya akan ketemu kumpul sama orang ini, besok makan pagi sama dia, lusa makan siang sama dia, besoknya lagi gua makan malam sama dia. Penting atau tidak penting? Tidak penting. Wow. Itu sebuah pekerjaan yang baik, tapi nggak ada kegunaannya untuk membangun tim saya. Tidak punya value. Jadi bahkan di dalam tim saya, kalau ada orang yang negatif di dalam tim saya kasih tahu, mohon maaf ya, saya temannya kamu dan saya ngerti kenapa kamu ngomong begitu. Saya ada pertanyaan, sampean lihat aku sebagai bos atau bukan bos? Saya bilang, bos, bagus. Saya tanya lagi, saya ini yuk panggil saya Koko karena saya ketuaan, atau yuk anggap saya punya pengalaman yang you belum punya? Dia bilang, oh karena yang nomor 2. Bagus, sekali itu saya kasih tahu. Kalau di rumah saya, nggak boleh pakai kata I don't know. Kata apa? I don't know. I don't know itu nggak penting. Bisa ngerti nggak? Ya. Contoh kita bilang, bagaimana caranya untuk bawa 100 orang datang ke acara upgrade seminar? Jawabannya apa? I don't know. Itu kalau sudah bawa teman namanya I don't know, I don't know itu. Kalau sudah I don't know ya mandek. Jadi kalau setiap kali kita meeting kita bilang, bagaimana caranya kita membawa supaya lain kali bikin acara bisa ada 1.000 orang? I don't know. Sini I don't know. I don't know. Ya ini wrong. Bubar. Itu nggak penting. Ngerti nggak? Terus ditambahin lagi, let me tell you 3 alasan kenapa I don't know. Oke? Di sini sama di situ juga begini. Gua kasih tahu lu Nggak punya boleh ilmu mengatakan saya ada tidak tahu. gua ada 12 Nggak boleh. alasan kenapa I don't know. Capek Marah kita dia. meeting 10 jam sama orang I don't know. Wah, Nah, kok kan bubar. mati langsung. Jadi biasakan untuk tahu yang mana yang penting, yang mana yang enggak penting. Ya. Kedua, I don't want. Apa? I don't want. I don't want itu juga gak penting. I don't know, I don't want. Nah, saya ada rahasia buat teman-teman semua. Tim kalian waktu ditanya dia bilang I don't know, saya nggak tahu. Kalau tim anak muda zaman sekarang, dia tanya balik lagi nih ke bosnya, kok kalau menurut Koko gimana? Bahkan kalau bosnya bilang begini, dia bilang adalah I also don't know. I don't know ketemu I don't know. Strategi apa yang mau dibangun? Ya. Saya bukan seorang fotografer. Saya sebelum COVID followernya cuma 800 orang. Semuanya teman dan keluarga. Keluarga saya ada di seluruh dunia. Jadi posting IG pada saat itu ngapain supaya keluarga saya tahu anak gua lagi ngapain hari ini. Kira-kira begitu. Waktu kita kena COVID, bikin satu video seperti ini, kadang-kadang bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, baru selesai post productionnya. Saya bilang sama tim saya kasih tahu apa yang saya mau lakukan. Saya mau 1:1. Jadi kalau kamu ambil video sama saya 20 menit, post productionnya 20 menit.
tim saya semua kasih tahu begini, mana mungkin. Oke, siapa di sini punya pengalaman seperti saya? Oh nggak ada ya, semuanya timnya hebat-hebat. Oke, ada yang di sini bikin post production 1 minggu, 2 atau 3 atau 4 minggu yang lalu, saya bertemu dengan Brian Kandani. Wow. Anak muda ini baru umur 17 tahun, boleh tepuk tangan buat Brian. Wow. Saya ketemu sama dia terus tahun lalu saya ketemu, beberapa bulan yang lalu saya ketemu lagi. Saya tanya, lu ngapain sekarang? Dia bilang, oh om, saya dipanggilnya om. Gini. Udah selesai, saya bilang menarik banget ini anak muda. Jadi Wow. saya bilang kapan-kapan minum kopi sama saya. Jadi beberapa minggu lalu minum kopi sama saya. So I asked him one question. Saya bilang, kamu kalau saya mau jadi kliennya Frasier, kamu cara kerjanya bagaimana? So this 17-year-old boy tell me this. Dia bilang adalah gampang kok. Saya ambil video 3 jam, saya bikin konten 30 hari. Harganya berapa? Kira-kira 20 juta rupiah 1 bulan. I told him, I'm in. 3 bulan saya ikut. Besok kita production. Cas. Wow, keren. Kalian yang lagi bikin konten-konten Instagram, ya kan, udah pakai kamera, udah pakai ini, apa yang dipakai? Bikinnya 5 menit, post productionnya 30 menit dan 1 jam dan 3 bulan gak selesai. Udah selesai, postingannya gak keluar. Nah, A 17-year-old boy already do what I say to my team. Standarnya adalah 1 menit lawan 1 menit, 1 jam lawan 1 jam, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau Bapak Ibu tahu, beberapa minggu yang lalu saya melakukan acara Inspira Fest bersama dengan Mary Riana. Itu 1 hari, begitu selesai, 4 jam kemudian kita punya 120 konten yang sudah selesai. Jadi di hari yang sama langsung selesai, tidak ada pakai acara, ada post production 3 bulan dari sekarang. Kalau Anda masih hidupnya di area I don't know and I don't want, strategi apapun nggak akan bikin kalian menang di tahun 2020. yes. Belajar kalau I don't know berarti saya mesti I know. saking serunya sampai nggak tahu jawabannya. Coba saya coba lagi ya. Kalau saya nggak tahu, saya mesti I know. cari tahu. Coba kasih tahu lagi sama tetangganya. Cari tahu bro. Cari tahu, bro. Ya, cari tahunya bagaimana? Ini cari tahu gaya tahun 2020. Jam 2 pagi. Saya duduk, saya dengerin tim Facebook, bikin seminar, saya dengerin gimana cara mereka bikin empowerment buat seluruh timnya dia, yang bukan cuma 10 orang dan 1000 orang, yang ada di seluruh dunia. Besoknya lagi jam 3 pagi, duduk lagi, dengerin Facebook ngapain. Duduk dan berbayar, sampai akhirnya 1 hari saya punya lampu hidup, dan saya bilang, now I know. Know apa? Saya bukan lagi mau bikin film, saya mau bikin broadcast seperti news. Maka investasi beli switcher, pasang 3 kamera, and from that day onwards 1:1. Jadi I don't know itu temannya adalah cari tahu. Segala sesuatu yang kita belum tahu hari ini, informasinya sudah ada. Saya cuma perlu untuk cari tahu. Isi oke? Yes, Ya? cari tahu. Sekarang, kalau kita bilang udah begitu, berarti sekarang kita mau cerita important seperti apa. Saya akan memberikan contoh perusahaan saya, dan kemudian Bapak Ibu harusnya bukan foto untuk bilang keren juga ya, tapi bilang adalah, kalau gitu kalau gua bagaimana? Correct? Contoh untuk make the important never end urgency. Kita mulainya, saya memberikan sugesti bahwa dimulai dari Indonesia Emas 2045. Bisnis adalah 20 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang, penting nggak? Penting ya? Penting. Urgent nggak? Tidak. Belum. Oke, bukan tidak, belum. Oke. Jadi kita mau bikin yang penting belum urgent. Yes. Menurut survei, di tahun 2045, Indonesia akan memiliki jumlah populasi penduduk 324 juta penduduk. Hari Wow. ini kita kira-kira 272 juta penduduk. Oke.
Di tahun 2045, estimasinya adalah jumlah tenaga kerja yang aktif di negara kita, jumlahnya adalah 233 juta penduduk. So far okay? Oke. Alright. Ya. Nah, kalau kita mengambil sebuah prinsip yang namanya adalah Pareto Rule, Pareto mengatakan adalah kalau saya berdampak, berinvestasi, melakukan aktivitas di 20%, maka yang 80% akan menjadi baik sendirinya. Is it okay? Karena itu 233 juta dikalikan dengan 20% dapat 46 juta 600 ribu manusia. Itu namanya adalah total addressable market. Alright? Dari 46 juta saya tahu bahwa tidak semua orang cinta sama David dan cinta sama John Maxwell. Jadi saya bilang gini deh, serviceable market saya supaya gampang saya diskon 16 juta 600 sehingga keluar sebuah magic number yang namanya adalah 30 juta. Jadi saya mau melahirkan 30 jumlah pemimpin yang adalah Maxwell certified. 30 juta. 30 juta bisa ngapain aja? 30 juta pemimpin yang melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu adalah mereka mau berinvestasi di dalam kehidupan mereka sendiri karena mereka mengatakan I am worth it. I am a good leader. Kalau saya mau jadi pemimpin yang baik, saya harus berinvestasi terlebih dahulu di dalam kehidupan saya. Yang kedua, kalau dia sudah cukup makan, sudah sehat, sekarang dia bisa memberikan transformasi kepada organisasi, kepada komunitas, kepada lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga, kita juga mau supaya mereka bisa earn a living. Beberapa dari kalian bahkan adalah orang-orang yang lihat saya berdiri di atas panggung dan kalian bilang begini, lain kali kalau ada upgrade seminar, gak usah undang David lagi. David itu pembicara yang oke lah, so you know, I can do better. Oke, bisa jadi coach, bisa jadi trainer. You say you want to do that. Ada 30 juta serviceable market yang kita mau lakukan. Pertanyaan yang penting, bukan tulis ini karena sampai di titik ini. Untuk beberapa dari Bapak Ibu selama ini bikin planning kerja, anyway, cara kerjanya adalah yang paling penting seperti David umur 19 tahun, yang paling penting buka toko, kita jualan dulu, nanti kita lihat-lihat lagi. Kalau mau bikin strategi, Anda bayar uang, datang ke ruangan ini, cuma karena mau just do it, mungkin ada di ruangan yang salah. Investasi kalian pada malam hari ini datang ketemu sama saya karena mau belajar berstrategi. Kalau mau strategi, cari dari yang visi, turun ke level problem, bukan dari problem naik gunung pergi ke sebuah visi. Jadi saya kasih contoh, oke? Jadi kalau udah 30 juta itu kan kita lagi pikir gimana caranya bisa dapat 30 juta. Maka saya membuat sebuah asumsi, saya membuat sebuah target. Ini namanya lagi bikin strategi. Saya bilang saya mau cari satu orang yang dalam waktu 10 tahun bisa melahirkan 1000 pemimpin. Satu orang dalam 10 tahun 1000 pemimpin. Berarti average satu tahun 100 orang. Oke? Maka 30 juta membuktikan lo. Jadi berapa? 30.000. Oke ya. 30.000 masih besar sekali. Anda harus bikin strategi sampai bisa dibikin menjadi bite size. Artinya adalah Anda lihat goal itu dan Anda bilang begini, pasti bisa. Jadi saya bilang begini, dalam waktu 3 tahun, saya mau cari satu orang yang mau melahirkan 100 pemimpin. Jadi 30.000. Uang 20. Jadi berapa? 300. Ada yang satu orang cari 3 orang, 3 orang cari 97 orang, ada satu orang cari 100, dan ada orang yang satu orang cari 10, 10 cari 10. Terserah, yang paling penting adalah ketukaran regu daripada 100. Dan pada saya itu jadi jumlahnya jadi 300. Siapa yang di sini punya kepercayaan diri bahwa adalah kalau tahun depan cari 300 orang, wah kayaknya bisa deh. Wah, kok gak ada yang angkat tangan? Anda akan ragu. Saya lagi kasih tahu adalah slides ini adalah slides yang saya kasih tahu sama John C. Maxwell. Dia tanya gimana caranya Fit membangun bisnis di Indonesia. Ini aja sih yang saya kasih tahu. Karena John Maxwell juga tidak akan kasih saya bisnis kalau saya tidak punya strategi yang tepat. Saya kasih tahu, saya cuma mau cari 300 orang
Jadi bisnis yang memberikan dampak untuk 30 juta orang dimulai dengan hanya 300 orang. Percaya berapa lama? 20 tahun. Jadi saya punya rencana kerja 20 tahun, dalam 3 tahun ke depan saya cuma mau cari 300 orang. Jadi setiap hari Fit, lu meeting, naik ke panggung, ngapain Fit? Mencoba untuk mengidentifikasi apakah Bapak Ibu teman-teman adalah satu dari 300 orang itu. That's it. Tiba-tiba pentingnya keluar, urgensinya belum ada, tapi as kita terus membangunnya, tiba-tiba kita sampai tujuan. Kalau gitu saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian dengan gambar yang sama, what about you? 2045-nya Indonesia emasnya, pemerintah akan investasi besar-besaran untuk arahnya pergi ke sana. Untuk sektor industri kalian masing-masing, saya ada pertanyaan. Kalau 20 tahunnya kamu mau ada di mana? Kalau semua ada bilang, aduh, belum tahu. Oke, kalau itu 10 tahun deh, 2035. Kalau 2027, 3 tahun dari sekarang, it's okay. Kalau semuanya 3 tahun pun, kalian belum tahu mau ada di mana. Kalau 1 tahun, cuma Desember 2025 tahun, mau ada di mana. Perhatikan sekali, bahwa saya tidak pernah sekalipun bilang, saya mau omset berapa. Karena saya mau omset berapa, itu merupakan hasil. Bisa oke? Kalau Anda nggak punya uangnya, saya sediakan finance. Makanya tadi contohnya adalah bapak saya tahun 80 sudah solve problem itu. Itu bukan sesuatu yang susah. Daripada kita bilang adalah, tapi saya nggak punya uangnya. Tapi customer saya lagi nggak cukup uangnya. Tapi, nah kalau Anda hidup dengan tapi, makanya strateginya sekali lagi nggak ada tindakan. Dan kalau nggak ada tindakan, maka tidak ada terjadi pertumbuhan. Betul. John Maxwell kasih tahu begini, dia kasih tahu adalah kalau kita berfokus hanya kepada sasaran, Anda mungkin akan mencapai sasaran, namun hal itu tidak menjamin pertumbuhan. Jika Anda fokus pada pertumbuhan, Anda akan tumbuh dan selalu mencapai tujuan. Dengan kata lain, angka 300 gak berarti setiap kali saya ketemu seseorang, orangnya langsung bilang, I'll buy. Kalau setiap kali saya ketemu satu orang dia bilang I'll buy, ini terlalu gampang. Berarti aktivitas saya tahun depan cuma begini. Satu hari ketemu satu orang, ambil cuti 65 hari dalam 1 tahun, ketemu 300 orang, langsung dapat 300 orang, 10 tahun lagi jadi 30 ribu, 20 tahun lagi jadi 30 juta. Yes, my business already successful. Fakta mengatakan bahwa adalah untuk bisa dapat 300 orang, saya mungkin harus berbicara kepada 3.000 atau 6.000 orang. Waktu saya membangun Sovereign Capital, dalam 1 tahun alone, saya bertemu dengan kira-kira 1.000 sampai 1.500 pengusaha dalam 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu saya investasi kira-kira 1 sampai 3 perusahaan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu loh, kalau udah ngerti important, not yet urgent, kita dengan senang hati melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita gak pay attention dengan yang aduh ampun loh Fit, ketemu 1.000 yang ngomong cuma 1, ya ilah. Terus yang tinggalkan apa? 999 yang say no. Itu loh yang lo nonton di YouTube, di Instagram yang cuma 30 detik yang ada you can do it, never surrender. Nah itu boleh diambil sekarang. Ada loh yang tulisannya YOLO, you only live once, keep on doing, never surrender. Itu boleh dipakai kalau Anda punya important not urgency yang jelas. Jadi kenapa Fit? Lu tiap hari dari pagi sampai malam bangun tim, naik atas panggung, ketemu sama orang, melakukan coaching, melakukan semuanya, pasti lebih banyak ditolak, pasti lebih banyak bilang adalah oke Fit, gua suka, gua ngerti, tapi tunggu dulu ya. Tapi perasaan gua ya Fit ya, ketemu lu jam 5 pagi semangatnya begini, ketemu lu jam 10 malam semangatnya begini, ketemu di Bali tetap begini, ketemu di Gilgal tetap begini, ketemu di Cikarang tetap begini, ketemu di New York juga biasa-biasa aja. Gua beneran di Orlando, orang tanya lu jet lag gak? Gua tanya jet lag apa ya by the way ya? Biasa-biasa aja kok. Kenapa biasa-biasa aja? Karena resolusi saya, energi saya is in my vision. Saya tahu saya sedang ngapain. Saya tahu bahwa mungkin hari ini dialah yang akan beli visi saya. Jadi saya jual visi, saya bukan jual barang. Barangnya mau tahu. Barangnya sekarang saya kasih tahu supaya landing sedikit ya. Saya ada waktu sedikit lagi. Ini adalah ilmu yang kita pakai di kantor kita. Namanya ultimate goal. Sama-sama bilang ultimate goal. Ultimate goal. Ultimate goal itu artinya adalah saya punya objektif cuma punya satu.
Ultimate ini yang namanya 1, betul ya? Kalau Ultimate Goal tapi ada 57, itu namanya bukan Ultimate Goal, itu namanya ada Ultimate Goals. Ngerti gak? Saking banyaknya saya tanya, goal lu hari ini apa ya? Kagak tahu. Bingung. So, Ultimate Goal saya gampang, 300 founding member daripada Maxwell Leadership Indonesia, titik. Jadi setiap hari saya bangun, saya tidur, saya mimpi, saya makan, saya berbicara, saya bertemu dengan orang, naik ke atas panggung, saya cuma terlihat ada 300 founding member, 300 founding member. Selain ini semua dibikin supaya apa? Sekarang ada 15 orang yang sudah mengatakan adalah fit, I'm with you. Saya mau menjadi satu dari 300 orang yang mau cari 100 orang dalam waktu 3 tahun. Ultimate goal penting, yang berikutnya adalah O. O-nya adalah obvious result. Sama-sama bilang obvious result. Obvious result. Aduh, tambah lapar, tambah malam. Ayo coba ngomong sekali lagi. Obvious result. Obvious results. Resultnya itu hasilnya mesti obvious, mesti jelas. Karena kalau saya tidak excited, kalau saya tidak tertarik dengan hasil, siapa yang di sini gak butuh duit? Semua. Jangan angkat tangan. Kalau Anda nggak butuh duit, by the way, saya ada kabar baik. Tadi Coach Haryanto kasih tahu ada account yayasan dengan nomor BCA 527. Oh, lupa juga. Transfer aja sekarang, karena Anda nggak butuh duit. Saya butuh duit, tim saya butuh duit, Semua saya butuh duit. Semua butuh duit. Kita semua butuh duit. Yes. Tapi obvious result when it comes to money itu kayak tanam pohon. Anda punya 300, buahnya keluar ada cuan. Bukan yang dikejar cuannya. Saya mau pastikan ultimate goal-nya dari tadi saya tulis-tulis tuh masih belum pernah cerita dolarnya berapa. Karena dolar itu, cuan itu adalah akibat, bukan sesuatu yang kita kejar. Is it okay with you? Ya, Okay? betul. Dan jembatan antara si ultimate goal dan the obvious result namanya adalah necessary activities. Sama-sama bilang apa? Necessary activities. Bahasa Indonesia. Goalnya 1, resultnya boleh banyak. Ada langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan? Okay? Karena ada banyak orang yang punya goal tapi bilangnya begini, cuannya mau berapa? Ya gak apa-apa lah, yang paling penting kan kita bisa setiap hari bisa makan, kira-kira gitu. Bagus juga sih attitude kayak begitu. Tapi saya kasih tahu ya, kalau attitude-nya kayak begitu, makanya bisnisnya gak bisa besar. Kalau cuma mau makan tiap hari, saya kasih tahu rahasia lagi. Jadi abang mau coba aja, dengan segala hormat dengan pekerjaan itu. Jangan bangun bisnis, kan cuma mau cari makan. Kalau mau cari makan susah banget sih bikin strategi melawan 2025. Capek deh. Kalau mau bangun bisnis, Anda harus punya goal, Anda harus punya result. Di tengahnya ada yang namanya aktivitas yang saya harus lakukan. It is a necessary activity untuk melakukannya. Saya kasih contoh lagi sekali lagi. Tadi saya kasih tahu ultimate goal saya adalah 300 founding member. Obvious resultnya adalah 30 juta leader by Indonesia Emas 2045. Berarti pertanyaannya untuk necessary activities. Mudah-mudahan ini membantu. Sekarang saya kasih contoh perusahaan saya supaya gak berteori. Okay? Teman-teman, kalau foto itu ditulis yang saya taruh di atas. Karena yang pertama adalah jual apa. Sama-sama bilang jual apa. Jual apa? Tadi itu loh 3 hal yang saya kasih tahu. Di tempat saya tahu jual apa. Sebagai contohnya, kalau saya bertemu Coach Haryanto, saya bilang adalah Coach mesti beli barang gua. Terus saya pasti tanya dong, Fit lu jual apa? Betul kan? Kalian jualnya di platform, kalian punya toko fisik, kalian punya apa lagi? Door to door, terserah. Yang pasti dia tanya, lu jual Apa? Saya ada 3 jenis klien. Yang pertama adalah begini, Pak, Bapak mau menjadi lebih hebat tahun depan daripada tahun ini gak? Mau beli barang saya, kenapa? Saya ada 12 kurikulum, lu beli, lu pasti jadi orang hebat. Lu sekarang gak lagi bilang gini, setiap ada masalah, kita adalah, aduh susah ya hidup jadi orang Indonesia. Tapi kita bilang begini, kondisi boleh lebih susah, tapi kalau saya jadi lebih hebat daripada kondisi, saya pasti bisa menaklukkan kondisi itu. Yes. Itu namanya belajar sesuatu dari lebih tinggi, betul gak? Ya. Yang kedua, saya ada timnya 10 orang, saya ada core timnya 100 orang gitu lagi. Beli barang saya Pak, karena barang saya bisa membantu Anda untuk mentransformasi organisasi Anda.
Yang ketiga dia bilang gini, iya Pak, saya nggak bisa jual kue tiaw, saya nggak bisa goreng-goreng Pak, disuruh jual mobil bekas gak ada modal Pak. Oh, beli barang saya. Kenapa? Modal saya adalah kalau Anda bisa jadi speaker, bisa jadi coach, jadi trainer, Anda bisa beli. Oke, itu contoh saya, contoh kalian. Jual apa ya? Jual apa? Apa yang kalian jual? Nah, perhatikan. Saya ini sebenarnya kalau benar-benar ditanya SKU-nya apa, berarti saya jual bukunya John Maxwell. Tapi saya bukan bilang sama kalian, jual apa Fit? Jual buku Maxwell. Saya nggak jual buku Maxwell, saya jual 3 hal ini. 3 hal ini berhubungan erat dengan win daripada orang yang sedang saya layani. And that's your strategy. Oke? Alright, itu yang pertama. Namanya ada apa? Mau jual apa? Yang kedua, kita bilang jual ke siapa? Sama-sama bilang jual ke siapa? Jual ke siapa? Jual ke siapa? Di sini kita jual kepada 3 orang. Orang yang mau jadi speaker, orang yang mau jadi coach, orang yang mau jadi trainer. Saya akan jelasin lebih panjang lagi. Saya cuma kasih dia foto, ada Miss Mary, ya kan? Dia bukan karena cantik, makanya dia jadi pembicara yang terkenal di Indonesia. Coach Haryanto bukan karena pakai sepatu putih, makanya dia jadi coach yang handal di Indonesia. Yes. Menurut saya, itu jadi speaker, coach trainer, ada tekniknya. Jadi kita bilang siapa yang mau jadi speaker, coach trainer? Oh saya sudah, oh saya ada bahan. Oh saya ada bahan, saya nggak tahu caranya. Kita jual ke situ. Jadi jual apa? Yang kedua adalah jual ke siapa? Perhatikan ya. Kalau semuanya saya ketemu kepada mbak-mbak atau mas-mas yang waiter di restoran, saya bilang adalah, Mas, ayo dong beli Maxwell, kira-kira gitu ya. Jual apanya aja Mas? Jual ke siapanya? Kan dia pikirkan ya, apakah nanti kalau saya ambil order, saya bilang adalah selamat datang di restoran gitu, kan gitu kan? Karena itu speaker, sedangkan dia waiter. Boleh gak waiter terinspirasi jadi speaker? Kalau boleh, mungkin kategori B. Karena saya cari yang memang udah mau jadi speaker, bukan yang terinspirasi mau jadi speaker. Bisa ngerti gak? Saya mudah-mudahan contohnya cukup jelas ya. Jadi jual apa? Sama-sama bilang jual apa? Jual apa? Jual ke siapa? Jual ke siapa? Oke. Dan sekarang yang ketiga, kita bilang adalah berapa investasinya. Perhatikan kata kunci yang saya pakai. Kata kuncinya adalah investasi, bukan harga, bukan biaya, bukan. Kadang-kadang gitu loh, bahasa itu penting. Biasa apalagi dia. Saya bawa kawan saya sekali lagi. Baik, si Brian waktu dia bilang harganya berapa? 20. Kalau saya bilang 20, cek rame, diskon, Koko nih yang bisa, sebagai contohnya gitu kan, kayak di pasar Grogol aja gitu loh. Saya ketemu, pokoknya mau harganya berapa? Mau 20 juta ditawar, mau harganya 2 juta ditawar, mau 200 ribu ditawar. Pokoknya kalau belum ditawar, nggak enak. Kalau Anda pergi ke toko orang lain, sikit-sikit nawar, belum tahu dapat apa langsung ditawar. Maka tiba-tiba nanti kalau jualan ke orang lain, saya nggak akan heran strategi Anda kayak gini. Pokoknya mau dijual dengan harga termurah. Now, here's what I want you to do. Anda harus jual dengan harga paling kompetitif. Katakan kompetitif. Kompetitif. Tapi kompetitif tidak sama dengan murahan. Betul. Termurah itu belum tentu menang. Ya. Saya kasih contoh ya. Kotak tisu ini harganya berapa? Saya nggak tahu di video. 10.000, 50.000. Tadi tersampai ya David buat orang. Price insensitive, satu kotak tisu harganya 100.000 rupiah. Saya udah tahu kemahalan, jangan dijudge, oke ya. 100.000 rupiah. Nah sekarang saya tanya ya, kalian tahu nggak ya kalau ada Pak Presiden, dia lagi mau bersin, terus kita bilang, Mr. President, kita kasih dia, terus dia, gitu ya, terus dia kan mau buang nih, saya bilang, Mr. President, saya bantu buangin. Sekarang ini harganya berapa? Untuk kalian yang nggak peduli, karena that is gross, oke? Ngapain ingus orang disimpan-simpan? Betul? Iya. Untuk yang nggak ngerti kalian, karena untuk beberapa orang lain dia bilang begini, mungkin di dalam ingus ini ada DNA presiden. Yang kita bawa ke lab dan kita ambil kromosomnya dan kita jadikan menjadi sel dan kita suntikan kepada anak-anak kita. Maybe my son will be the next president of
Indonesia. Dingin tapi ya Ketawa karena kuat. saya kayak orang gila tau. Tapi beneran loh, ada orang yang orang kerjaan dia beneran kayak gitu. Buku yang kita taruh di sini, air yang kita minum, semuanya memiliki Value. barang yang berbeda, memiliki nilai yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita melihat. Betul. Biasakan kalau jualan, lihat dari kacamata investasi. Oke, jadi investasi kita bilang supaya cepat aja di semuanya di tempatnya kita bilang ini barang-barang yang kalian dapatkan, investasinya 90 juta rupiah, dan kalian dapatnya apa? Kalau kamu jadi pembicara pemula dalam waktu 2 tahun balik modal. Investasi harus cerita tentang return on investment. Oke, jadi kalau semuanya ini pertanyaan paling sering ditanyakan saya. Kalau kalian bilang begini, Pak, tapi bisnis saya ya, kalau saya jual barang ya, saya nggak tahu investasinya apa. Berarti, Bapak Ibu, teman-teman, saya ada kabar, bisnis Anda masih di kelas TK. Semua bisnis yang bagus pasti bisa memberitahukan investasinya berapa, return on investmentnya berapa, dan kembali berapa kali. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Jaket ini saya beli dengan harga 2 juta rupiah. Oke, ini cuma bisa jadi jaket buat fashion show, atau karena saya seorang pembicara, saya pakai di panggung ini dengan harga 2 juta rupiah. Dan kalau saya bilang, seumpamanya Bapak Ibu di sini ada yang tertarik dan kemudian beli barang saya. Waktu beli barang saya harganya berapa? 90 juta. Berarti 2 juta dari 90 juta, saya pulang berapa kali? 45 juta. Sebagai contohnya, kalau saya nggak pakai jaketnya, saya suka nggak pakai bajunya, saya jualannya lebih bagus. Anda mau beli kan? Anda kan terus tutup mata begini, betul nggak kan? Karena ini orang kenapa bicara nggak pakai baju, betul nggak? Jadi baju ini juga ada investasinya. Waktu anak saya masih berumur 10 tahun, itu yang saya ajarkan kepada anak perempuan saya. Bukan beli sebanyak-banyaknya atau beli yang paling murah. Saya tanya sama dia, ini mau dipakai berapa kali? Dan kemudian kegunaannya untuk apa? Jadi even for my 10-year-old daughter, kita tanyanya begitu. Harapan saya buat Bapak Ibu sekalian, Anda bertanya juga dong, barang saya ini sebetulnya ini ya, kalau gua yang kerjakan sendiri, ini investasinya berapa? Pulangnya kapan? Bisa pulangnya berapa kali lipat? Mulai belajar untuk berstrategi dong. Nah itu namanya strategi. Oke, saya contohkan contoh saya, slide terakhir. Kalau gitu untuk teman-teman semuanya seperti apa? Apa yang menjadi ultimate goal kalian? Apa yang menjadi obvious result? Kalian jualnya apa? Jualnya ke siapa? Dan berapa investasinya? Baik teman-teman, belajar sesuatu hari ini? Yes. Ya. Nama saya David Cokro Raharjo. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Wow.